Livia! Livia, kamu kenapa? Kak Darian, jangan peduliin aku, cepet balik, utamakan pernikahan. Aku gak mungkin biarin kamu. Pernikahan ini batal. Aku antar ke rumah sakit, ayo. Berhenti! Livia itu sahabatmu. Kalau dia terjadi sesuatu, kamu bisa tenang seumur hidup? Darian, selama ini aku udah kasih kamu banyak kesempatan, hari ini adalah terakhir kalinya. Pakai omongan gitu ngancem aku. Ada gunanya. Kevin. Ayo, bawa ke rumah sakit. Aku yang urus di sini. Kevin, kamu tahan dulu, Kevin. Pernikahan hari ini dibatalkan. Sebentar. Evander, pemegang kekuasaan grup Vera. Sosok tegas dan berani di dunia bisnis. Tanpa ragu ambil keputusan. Juga ayah angkat dari Darian. Nona Firlin, maaf masalah hari ini salah kami keluarga Vera juga. Soal Darian si brengsek, aku akan seret dia ke hadapanmu. Bebas kamu atur. Kalau Darian nggak mau, gimana kalau aku ganti pengantin pria? Apa maksudmu? Pak Evander, kamu bersedia menikah denganku? Pak Evander, kamu bersedia menikah denganku? Ya ampun, Nona Firlin mau ganti pengantin pria? Evander jauh lebih susah ditangani dari Darian, dia udah gila. Aku Firlin meski masih muda, tapi aku ngerti aturan dan bijak. Kalau begini, tetap terjaga nama baik keluarga, dan pertunangan juga bisa dijalanin. Kamu lebih berani daripada yang kupikirkan. Pak Evander, berani nggak? Baik. Aku setuju. Astaga, beneran gila, nggak nyangka. Mereka beneran mau nikah? Seru sekali. Nantinya aku kompensasi lagi. Nggak keberatan kan? Gak apa-apa. Baik, berikutnya Pak Evander boleh mencium Nona Firlin. Katanya Evander nggak pernah deketin cewek. Ya. Acara selesai. Udah selesai. Bahu lebar, pinggang ramping, six pack juga. Udah puas lihat? Aku Sekarang mau nyesel masih sempat, aku anggap pernikahan ini batal. Siapa bilang aku nyesal? Kita udah jadi suami istri apa kamu? Karena nggak bisa. Gimana kalau malam ini? Kamu buktiin sendiri. Aku ke ruang kerja, kamu istirahat aja.
Pak Evander ini berkas investigasi tentang Darian. Aku pernah bilang kasih dia 3 kali kesempatan terakhir. Kemarin kabur nikah itu pertama, masih ada 2 kali lagi kalau gagal dia nggak bakal jadi pewaris lagi. Tuan, sarapan sudah disiapkan, silakan menikmati. Pak Evander, permintaan Anda untuk cek aset atas nama Tuan Muda, semua datanya ada di sini. Tapi rumah pernikahan Tuan Muda sebelumnya mau digimanakan? Kalau dia berani batalkan nikah, rumah ini juga nggak pantas dikasih ke dia, rumahnya alihkan ke atas nama Nona Firlin. Gak usah begini. Kamu nggak mau. Oh, bukan maksud aku. Aku masih perlu beres-beres dulu. Ternyata gosip itu benar. Evander kalau ngurus sesuatu langsung perintah gak peduli orang lain. Firlin, pas kamu datang, aku lagi cari kamu. Kemarin kamu kemana? Telepon gak angkat, dicari gak ketemu. Sengaja menghilang ya. Aku kemana perlu lapor sama kamu. Saat kemarin kabur nikah, kamu juga gak mikir aku gimana. Firlin, aku tahu kamu masih kesal karena aku kabur nikah. Tapi coba kamu pikir, kamu punya tunangan resmi sama aku. Kamu juga ada dukungan keluarga Wijaya. Tapi Livia, selain aku, dia gak punya siapa-siapa lagi. Terus, kamu mestinya lebih mengalah rela kasih rumah pernikahan biar ditinggali Livia. Darian, kamu harusnya periksa ke dokter syaraf. Orang waras mana seperti kamu masih siang udah ngayal gak karuan. Kak Darian jangan marah, semuanya salahku. Firlin masih marah karena hal kemarin itu juga wajar. Aku pergi aja, jangan karena aku jadi ribut. Jangan pergi. Firlin, udah selesai ributmu. Cemburu juga harus ada batasnya. Kamu begini cuma bisa hilangin rasaku sama kamu. Cepetan beresin barang, pindah dari sini. Darian, sekarang kamu ini siapa beraninya bentak-bentak dan ngusir aku? Aku ini pemilik rumah ini. Sekarang udah bukan. Sekarang rumah ini udah jadi punyaku. Kamu bilang apa? Kamu budek. Sekarang rumah ini udah jadi milikku. Kita belum nikah, tapi kamu udah klaim rumah ini. Kamu kenapa matre sekali? Gimana kalau kamu telepon tanya sendiri? Gak percaya kan? Halo Fadran, aku mau tanya rumah yang ayah kasih aku itu di atas nama aku kan? Tuan Muda, hak milik rumah itu tadi pagi udah dialihkan Pak Evander ke atas nama Nyonya Vera. Nyonya Vera? Maksudmu Firlin? Sekarang kamu percaya kan? Anakku sayang. Kak Darian, rumah ini pasti Pak Evander kasih ke Nyonya Muda karena kamu. Kamu pantas jadi nyonya muda? Aku beneran ngeremehin kamu, baru sehari udah bikin ayahku kasih rumah ini ke kamu. Firlin, dari kecil semua yang kamu dapetin selalu yang terbaik. Jangan kira nikah sama konglomerat bisa lebih tinggi dari aku. Aku nggak bakal biarin itu terjadi, Kak Darian. Sekarang aku harus gimana? Aku beneran nggak punya tempat tinggal lagi. Tenang aja Livia, aku di sini. Meski rumah ini punya kamu, kenapa emangnya? Aku tetap pewaris grup Vera. Hari ini aku tetap bawa Livia tinggal di rumah ini. Oh ya, coba aja kalau kamu berani. Ya udah cobain. Firlin, sekarang aku beneran nggak punya tempat lagi. Atas semua kenangan kita jadi sahabat selama ini, boleh nggak aku numpang beberapa hari? Cuma beberapa hari. Livia, kamu rebut cowokku. Tidur di rumah nikahku masih bisa ngomong soal sahabat. Kamu gak jijik? Firlin, Kamu? Livia! Firlin, kamu keterlaluan. Livia udah minta tolong sama kamu. Kamu malah mukul dia. Cepetan minta maaf sama dia. Dia sendiri nampar dirinya. Aku ngapain minta maaf? Masih aja ngelak, kamu pikir aku buta? lihat baik-baik. Yang ini baru beneran tamparan dariku. Kamu beneran tampar dia. Kak Darian, Nampar ya nampar, gak perlu nanya kamu. Firlin, kamu keterlaluan. Kamu kira aku takut sama kamu. Oke, hari ini kita Mau ngapain? saling lawan sini. Kak Darian. Ngapain? Sini. Kalian kurang kasar.
Semoga kalian bahagia selamanya. Walaupun kamu berlutut mohon ampun, aku tetap gak bakal maafin kamu. Kamu hari ini kelihatannya senang. Kamu udah tahu semua. Apa kamu marah? Dia yang nggak tahu sopan santun duluan. Kasih dia pelajaran, udah nggak salah. Oh ya, Ini, ini simbol identitas nyonya rumah dari keluarga Vera. aku nggak bisa terima ini. Kenapa? Kamu mau batalin? Aku, Ikutin aku aja. makasih. Adran umumkan minggu depan keluarga Vera adain jamuan resmi ngenalin nyonya Vera. Siapa Evander? Semua aset atas nama Darian dibekukan, kasih dia pelajaran biar dia ngerti apa artinya sopan santun. Siap. Bukan kapan aku nggak tahu sopan santun. Kalau gitu Tuan Muda coba ingat lagi apa yang terjadi di rumah nikah hari ini. Rumah nikah? Pak Evander juga minta aku kabarin kamu minggu depan beliau bakal adain jamuan untuk istri barunya. Kamu harus datang tepat waktu. Apa? Ayahku, dia nikah? Kamu belum jelasin. Tuan Muda, hak milik rumah udah dialihin Pak Evander atas nama Nyonya Vera. Sekarang kamu percayakan anakku sayang. Nyonya Vera Firlin. Apa Firlin itu wanita yang baru dinikahi ayahku? Gak mungkin ayahku selalu bijak dalam ambil keputusan. Sangat teratur dan pentingin aturan. Mana mungkin dia suka sama menantunya sendiri. Firlin pasti sengaja mau keselin aku. Ngomongnya ngawur. Udah siap belum nyonya Vera? Tuan, Nyonya Pak Kevin sama Bu Helena sebentar lagi sampai. Aku pergi jemput mertua kamu ke ruang pesta dulu. Aku bentar lagi nyusul. Oke. Kak Darian, tempat ini mewah sekali. Kalau nanti kita bisa ngadain pesta juga di sini pasti seru. Gak usah panik, uang keluarga Vera pasti akan jadi milikku. Yang paling penting sekarang rayu dulu istri baru ayahku. Tapi, kita bahkan nggak tahu gimana wajah Nyonya Vera ini. Kita juga nggak tahu orangnya gampang diajak bicara atau enggak. Kalau ternyata dia orangnya galak. Orang ramah gak akan dimusuhi. Kita baik-baik sama dia terus pasti bisa. Iya juga. Kakak, istri barunya Paman Evander itu siapa? Tersembunyi sekali. Ya, kita juga gak tahu istri barunya itu siapa. Ayahku simpan rahasia ini, aku juga gak tahu. Tapi pasti anggun dan bermoral dari keluarga bangsawan. Yuk, kita ke sana lihat-lihat. Lihat itu dia Nyonya Vera. Ayo aku bawa kamu ketemu ibuku. Darian, Firlin, kenapa malah kamu? tentu saja aku. Tentu saja aku. Itu kan tunangannya Kak Darian. Beberapa hari lalu Kak Darian ninggalin dia kabur nikah. Dia ngapain di sini? Apa dia mau cari ribut sama Pak Darian? Firlin, demi kejar aku, kamu lakuin segala cara beraninya ngaku Nyonya Vera. Kita aja belum nikah. Firlin, aku tahu kamu masih marah sama aku dan Kak Darian. Tapi ini acara grup Vera. Kalau kamu bikin Nyonya Vera nggak senang, itu bisa jadi masalah. Kita obrolin secara pribadi aja, jangan bikin keributannya. Jadi sepertinya Nona Olivia pasti sangat ngerti dengan Nyonya Vera ini. Tentu saja, meski aku belum pernah ketemu Nyonya Vera, tapi kalau terpilih sama Pak Evander, pasti dia dari keluarga terpandang bersifat anggun, omongannya elegan, sikapnya sopan. Bagus, aku suka dengar tambahin lagi. Kak Darian lihat dia. Udah. Gak usah nyindir dan ganggu Livia.
Kamu kira aku nggak tahu apa maksudmu? Kamu mau manfaatin pesta ini nyenengin hati ortuku. Suruh dia minta tolong ke ayahku biar kamu bisa nikah sama aku kan? Aku kasih tahu, jangan harap. Darian, kamu terlalu percaya diri. Aku nggak tertarik jadi istrimu. Dan kamu juga nggak layak bikin aku repotin diri. Barusan ngaku jadi Nyonya Vera. Sekarang nyindir aku. Kalau kamu beneran berani pergi sekarang. Tapi kalau aku pergi sekarang, pesta ini nggak bisa dilanjutin. Kamu kan nggak akui aku ini ibumu. Kalau gitu, ini pasti kamu kenal kan? Gelang ini hanya Nyonya Vera yang bisa pakai. Kenapa bisa sama kamu? Apa yang dinikahin ayahku itu kamu? Akhirnya kamu pintar. Lilin, gelang ini pasti kamu ambil dengan cara licik. Mau jadi istri calon pewaris grup Vera. Kamu nggak pantas. Kak Darian, dulu aku suka bayangin di mimpi gimana rasanya bisa pakai gelang secantik ini. Tapi gelang ini mahal sekali. Orang kayak aku nggak layak sentuh. Cuma gelang saja. Kenapa nggak boleh dipakai? Mau gelang ini, dia belum pantas. Gelang ini kamu bisa pakai. Livia juga bisa pakai. Cepat kasih gelangnya ke aku. Jangan maksa aku. Jangan harap. Sini gelangnya. Lepasin. Kasih aku. Lepaskan. Pak Besan, Anda sungkan sekali sampai datang jemput sendiri. Wajah Anda kelihatan makin sehat daripada saat kemarin ketemu kelihatan lebih muda. Mereka belum tahu soal aku dan Firlin sudah nikah. Mending nanti saat di acara umumkan sama Firlin secara resmi. Sebenarnya umurku gak beda jauh sama Firlin. Lepaskan. Sihit. Lepasin. Darian, kamu berani sekali. Itu warisan keluarga Vera. Ini warisan keluarga Vera. Dasar kamu, Firlin. Kalau kamu nggak ngotot, nggak mau lepasin, gelang itu nggak bakal pecah. Semua orang cepetan lihat putri keluarga Wijaya karena punya tunangan gak hormatin keluarga Vera, beraninya sampai jatuhin gelang warisan. Orang ini kenapa gitu? Kalian berdua dasar gila. Kita punya banyak topik yang nyambung. Pak Evander ada masalah. Saya permisi dulu. Sampai ketemu nanti. Tuan Muda di acara ribut sama Nyonya, dia ingin rebut gelang Nyonya. Ketiga kalinya. Langsung batalkan hak pewaris Darian. Kita ke sana sekarang. Firlin, biasanya kamu manja nggak masalah. Tapi masa di acara begini kamu hancurin gelang warisan keluarga Vera. Keluarga Vera marah. Seluruh keluarga Wijaya juga bakal kena imbas. Bener? Ngapain kamu masih bengong? Cepat sujud minta maaf ke Pak Darian. Kalian semua pengkhianat gak tahu diri. Suruh aku sujud minta maaf ke dia. Dia layak. Masih ngotot. Kamu wanita nggak tahu diri. Kalau hari ini kamu nggak berlutut mohon ampun, maka aku nggak punya harga diri. Sujud. Suruh semuanya naik ke lantai atas. Sujud. Lepaskan. Lepaskan. Sujud sampai puas. Firlin, aku kasih tahu, mulai hari ini, Darian dan semua milik keluarga Vera bakal jadi punyaku. Kalau kamu memang suka dia, jaga dia baik-baik. Jangan keluar ganggu orang. Hari ini kamu rusakin gelang bikin Pak Evander marah. Seluruh kota Haina ini gak bakal ada tempat buat lo lagi. Tunggu Pak Evander datang. Lihat nanti siapa yang bakal kena. Pakai ayahku ngancam aku lagi. Kamu dasar wanita kejam. Mau ngadu ke ayahku lagi. Mau aku sampai mati baru puas. Bukannya kamu takut ruang sempit. Aku kunci kamu di ruangan gelap masih bisa garang gak kamu?
Kalian lagi ngapain? Ayah, Anda sudah datang. Paman Evander, Kalian lagi ngapain? Kami ingin kasih kesan bagus buat ibu, baru lagi sibuk atur semuanya. Istriku mana? Nyonya, maksud Anda ibuku? Aku juga nggak lihat. Aku udah keliling di sini nggak lihat satu wajah asing pun. Apa dia nyasar? mungkin juga dia lagi di ruang istirahat bersiap-siap. Soalnya ini pertama kalinya tampil resmi, harus tampil cantik juga. Aku tanya Firlin di mana? Bukannya kamu takut ruang sempit? Aku kunci kamu di ruangan gelap. Masih bisa garang nggak kamu? Pengawal! Kunciin cewek gila ini ke gudang. Biar nggak ganggu ayah ibuku. Ayahku nanyain Firlin. Apa dia tahu sesuatu? Urusan kabur nikah dulu. Ayah udah kecewa denganku. Hari ini nggak boleh sampai ada masalah lagi. Ayah, kenapa tiba-tiba peduli sama Firlin? Dia nggak datang. Kalian juga nggak lihat Firlin kan? Ya, anak itu nggak datang. Dia belum pernah ke sini. Aneh Firlin kan udah datang dari tadi. Iya, dia sejam lalu telepon kita. Katanya udah sampai mau kasih kita kejutan, nggak mungkin dia nggak ada di sini. Pak Evander, udah cek di sini semua nggak ketemu nyonya. Aku ngerti. Firlin ini beneran ada triknya sampai bisa nyogok asisten ayahku. Panggil dia nyonya. Aku udah bilang kan, ayah Firlin nggak datang. Ini gelang yang aku kasih Firlin. Kalian masih bilang dia nggak kesini. Mungkin dia datang tapi pergi lagi. Firlin beneran nggak datang ke sini. Itu suara apa dari sana? Ayah, di sini banyak orang jadi agak berisik. Iya, agak berisik. Paman Evander, pesta sebentar lagi mulai. Jangan karena hal kecil gini merusak suasana hati Anda. Tante juga lagi nungguin Bapak. Dua orang ini pasti ada yang nggak beres. Ayah. Ayah nggak boleh ke sana. Di sana ada sesuatu yang kotor. Kalau sampai kena ayah nantinya. Pak Evander, maaf aku nggak sengaja tadi tiba-tiba kepleset. Ayah, Anda jangan marah, Livia juga nggak sengaja. Gimana kalau ayah ganti baju dulu? Kalau nanti ibu datang lihat ayah begini kan kurang enak, bener kan? Minggir.顶多黑夜翻面之后，会是新的白昼。等到海啸退，Firlin，起潮落 Evander， 你才发觉 我的野兽 Evander， 就 Maaf aku datangnya telat. 曾没有那么脆弱，总还会有。 Firlin, siapa yang nyakitin kamu sampai begini? Gak apa-apa. Ayah. Siapa yang suruh kamu nyakitin dia? Ayah, ini cuma salah paham Firlin yang duluan. Pak Darian. Darian, selama ini aku udah berusaha didik kamu jadi pewaris keluarga Vera. Aku mikir meskipun sifat kamu nakal, pada akhirnya kamu pasti ngerti apa arti tanggung jawab, tapi kamu berkali-kali bikin aku kecewa besar. Aku pernah bilang kasih kamu 3 kesempatan terakhir. Pertama, waktu hari pernikahan kamu kabur, aku nggak hukum kamu. Kedua, kamu bawa orang hina Firlin ke suruh kamu merenung di aula pustaka, itu juga masih aku maafin. Tapi hari ini, kamu udah lewatin batas terakhirku. Aku umumkan,
mulai hari ini, secara resmi ku cabut hak pewaris keluarga Feiramu. Ayah, aku salah. Aku beneran sadar salah. Aku yang khilaf sampai lakuin hal ini. Mohon kasih aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah total, nggak akan bikin ayah marah lagi. Kesempatan? Sejak kamu merusak nama baik keluarga lakuin hal nggak berberi kemanusiaan itu, kamu udah kehilangan kepercayaanku ke kamu dan semua dari keluarga Feira. Ayah, Anda nggak boleh begituin aku. Ayah, dengar penjelasanku. Aku punya alasan Firlin yang selingkuh duluan. Jangan asal ngomong. Kapan aku selingkuh? Pasti aja ngotot kalau gitu aku tanya Rabu malam itu kamu sama siapa? Lakuin hal yang memalukan apa? Rabu malam, aku nggak ingat, tapi pastinya bukan sama kamu yang bajingan. Awalnya aku nggak mau bongkar aib kamu di umum. Tapi kamu yang maksa. Biar aku bantu kamu ingat-ingat. Jam 8 malam hari Rabu. Ada yang lihat kamu sama cowok tua pelukan di depan Hotel Agung Mulia, nggak nyangka. Firlin kamu bisa selingkuh terang-terangan. Oh, aku ingat malam itu memang aku sama cowok lain. Firlin, kenapa kamu lakuin hal itu? Bagus Firlin kamu ngaku sendiri. Kan kalian semua dengar kan? Iya, aku akui. Tapi aku nggak selingkuh. Sejak kamu kabur dari nikah pertunangan kita udah nggak berlaku. Sejak saat itu apapun yang aku lakuin nggak berhubungan sama kamu, Darian. Dasar perempuan murahan bisanya bicara dengan sombong begitu. Kamu segatel apa sampai buang posisi nyonya muda keluarga Feira, tapi malah godain pria tua. Dia bisa kasih kamu apa? Warisan yang nggak kehitung, kekuasaan atau status. Kamu salah. Dia bukan pria tua, walaupun usianya lebih tua dikit dari kamu. Tapi dari segi wibawa dan moralnya dia jauh lebih baik dari kamu. Dia lebih bertanggung jawab dari kamu. Dia lebih ngerti cara hargai orang dan lebih layak aku percaya untuk seumur hidupku. Aku, Firlin, udah mutusin pilih dia. Bagus, Firlin. Beraninya kamu selingkuh terang-terangan. Kamu lebih baik berharap pria tua itu bisa jaga kamu seumur hidup. Kalau enggak, pasti ada waktunya kamu berlutut minta maaf padaku. Ayah dengar sendiri. Kan kayaknya Firlin ini udah lama selingkuh sama cowok lain. Perempuan murahan dan gak tahu malu. Kayak dia gak pantas jadi nyonya muda keluarga Feira. Dan gak layak masuk rumah keluarga Feira. Dia pantas atau enggak, bukan kamu yang nentuin Firlin cerdas dan bijaksana, malah kamu demi perempuan yang gak jelas rela ngerusak nama keluarga Feira. Ayah, dia udah ngaku sendiri. Dia godain ayah pakai apa sampai Anda belain dia? Darian, kamu nuduh aku selingkuh, tapi kamu sendiri nggak tahu aku selingkuh sama siapa, udah buru-buru nuduh aku. Iya, aku belum tahu siapa orangnya, tapi aku udah pegang bukti selingkuhmu. Aku ingin lihat pria tua, mana yang bikin kamu rela ninggalin status nyonya muda dari keluarga Feira. Malah milih jadi perempuan murahan gak tahu diri. Hari ini aku tunjukin ke semua orang gimana pasangan selingkuh ini sampai bisa bersama. Kalian semua lihat sendiri kan? Pasangan brengsek ini di depan umum masih peluk-pelukan. Beneran gak tahu malu, bikin nama keluarga Feira rusak. Ya ampun, hubungan mereka pasti nggak biasa. Belum resmi masuk keluarga Feira, Firlin udah lakuin hal begini. Ini kan bikin malu keluarga Feira saja. Firlin, Kak Darian udah baik sama kamu. Kenapa kamu tetap selingkuhin dia? Buktinya udah jelas, kamu mau ngeles apa lagi? Aku nggak mau ngeles apapun, tapi kamu nggak pastiin dulu siapa sebenarnya yang ada di video itu. Ayah. Ya Tuhan, itu Kak Evander. Ayah, kenapa itu Anda? Benar. Orang yang sama Firlin itu, aku Firlin adalah istri sah yang nikah secara resmi denganku, dan dia adalah nyonya keluarga Feira. Gak mungkin, ini gak mungkin. Kalian kerjasama mau nipu aku kan? Emang perlu segitunya? Sekarang Firlin istriku, kamu harus panggil dia ibu. Ya ampun Pak Evander nikahin tunangannya anak sendiri. Ini seru sekali Pak Darian, ini malah ditikung sama ayahnya sendiri. Pak Evander, apa yang Bapak bilang itu benar? Firlin itu beneran udah nikah sama Anda? Iya, Paman. Pas hari pernikahan juga mendadak gak sempet bahas sama kalian. Itu salahku.
Kalian tenang aja, Firlin udah jadi istriku. Aku janji mulai sekarang gak akan biarin dia disakitin. Kak Darian perempuan murahan itu beneran nikah sama ayahmu? Ayah udah gila. Firlin itu tunanganku. Gimana pun juga. Kalau ayah mau nikah, asal nikahin wanita bangsawan aku nggak masalah. Tapi kenapa harus dia? Aku nikah sama siapa perlu lapor dulu ke kamu. Aku ngerti ayah, pasti ayah digoda sama dia. Dia nikahin ayah demi balas dendam ke aku, Firlin. Kamu balas dendam pakai cara itu bodoh sekali. Dia itu ayahku. Kamu nikah sama dia. Kamu ini manusia macam apa? Aku sama ayahmu masing-masing gak ada pasangan. Kenapa gak boleh bersama? Kamu bilang aku balas dendam kamu layak. Firlin, aku tahu kamu masih kesal karena soal pernikahan itu. Tapi aku sama Livia beneran cuma temenan. Dia nggak punya siapapun. Aku cuma mau bantu dia. Aku nyakitin kamu itu semua karena aku disesatkan kirain kamu selingkuh, Firlin. Di hatiku masih ada kamu. Jangan ribut lagi. Kalau ada sesuatu bahas di rumah aja ya. Ayo. Kamu gak pantas nyentuh dia, Darian. Aku bilang sekali lagi, sekarang Firlin adalah istriku. Kamu seharusnya panggil dia, Ibu. Ayah nggak boleh gitu. Aku udah bilang. Kamu kenapa? Mulai hari ini kamu bukan pewaris keluarga Vera lagi. Hubungan kamu sama Firlin hanya ibu dan anak. Kita pergi. Bukan gitu. Wah. Sakit nggak? Kamu ngapain? Waktu kecil setiap kali aku luka, ibu aku selalu tiup begitu. Katanya bisa cepat sembuh. Maaf ya, hari ini bikin kamu menderita. Aku janji, hal kayak gini gak bakal kejadian lagi. Kamu gak takut aku nikah denganmu hanya bikin Darian kesal? Takut kenapa? Walaupun kamu hanya keinginan sesaat asal kamu masuk ke keluarga Vera, berarti kamu istriku. Denganku kamu punya keyakinan penuh. Firlin, mulai sekarang kamu bukan cuma nyonya keluarga Vera, tapi juga orang yang ingin aku lindungin. Mulai sekarang siapapun yang berani nyakitin kamu, aku bakal lindungi kamu sepenuhnya. Don't know how you've been there. Don't know how I've been there. Pak Evander. Pesta grup senior minggu depan Anda masih mau ikut? Kasih tahu Nona Celia. Aku bakal datang sama istriku tepat waktu. Siap. Inikah istri barunya Pak Evander? Dulunya aku kira Pak Evander bakal nikah sama Nona Celia. Soalnya kalau mereka dua bersama kelihatannya cocok sekali. Sayangnya, Firlin, ada urusan mendadak dari kantor yang harus keurus. Bentar lagi aku balik. jadi ini Nona Firlin yang Pak Evander bela-belain nikahi walau harus permalukan anaknya sendiri. Nona ini sepertinya kita nggak kenal caramu ngomong agak kurang sopan. Kalau gitu aku kenalin diri dulu. Aku, General Manager di grup Xenia Celia. Juga perempuan paling dekat sama Evander. Aku datang ke sini cuma mau ingetin kamu. Kamu bisa nikah ke keluarga Vera hanya andalin diri yang muda dan cantik. Namanya juga laki-laki. Suka yang baru tapi pasti akan bosan juga nanti. Aku udah kenal Pak Evander 10 tahun. Waktu dia ambil alih grup Vera, di saat paling sulit aku yang ada di samping dia. Kita punya banyak kenangan bersama.
Aku yang sebenarnya secara bisnis bisa bantu dia dan secara jiwa juga nyambung. Kalau kamu, selain temenin dia makan sama tidur, bisa ngapain lagi dengannya? Benar kata Nona Celia, dia udah kerja sama dengan Pak Evander selama ini. Grup Vera bisa sejaya ini juga berkat kontribusi besar Nona Celia. Benar, dulu Pak Evander ikut konferensi besar yang selalu di sampingnya Nona Celia. Katanya di dalam direksi beberapa anggota direksi mereka sepakat kalau Nona Celia itu calon Nyonya Evander. Kalau gitu, yang sekarang... Selama ini, di sekitar Evander nggak ada perempuan lain. Ternyata ada Nona Celia yang paling mengerti dia. Nona Firlin, Evander nikahin kamu hanya karena penasaran. Kalau dia udah bosen, kamu pikir kamu bisa tahan lama di keluarga Vera? Waktu itu jangankan posisi Nyonya, bahkan jaga harga diri keluar dari keluarga Vera itu juga jadi susah. Evander perasaanmu ke aku beneran cuma karena penasaran saja. Nona Celia benar, orang nggak bisa dapat semuanya. Jadi aku cuma butuh posisi Nyonya Evander sudah cukup. Soalnya itu yang kamu idamkan tapi nggak kesampaian. Kamu? Aku ada salah ngomong. Nona Celia, kamu udah lama di samping Pak Evander, tapi dia malah nggak ngasih kamu kesempatan sama sekali. Sekalipun nanti dia nggak tertarik lagi sama aku, kayaknya kamu tetap nggak bakal dapetin yang kamu ingin. Nona Celia, hari ini kalau mau adu domba hubunganku sama Evander atau mau hina aku, kayaknya kamu salah pilih orang. Nyonya Evander, kalau sepercaya diri ini aku juga nggak perlu ngomong banyak. Anggap segelas ini sebagai permintaan maafku. Aku doakan kalian langgeng. Apa Nyonya Evander gak ingin maafkan aku? Kamu ngapain? Maaf ya, tadinya nggak sengaja. Mana ada nggak sengaja, padahal sengaja. Kan karena dia rebut posisi Nona Celia, anggap aja jadi pelajaran buat dia. Nyonya Evander? Iya. Sayang sekali. Gaunnya bagus sekali. Sekarang malah rusak. Acara kayak gini penting sekali. Pasti bisa bikin malu Pak Evander. Gak kayak aku sering nemenin Pak Evander ke acara kejadian mendadak seperti ini, aku juga sering ngalamin. Nyonya Evander kan baru mulai gabung, jadi masih agak panik. Kamu pikir gini saja bisa bikin aku malu? Kalau baju kotor masih bisa dicuci, kalau robek masih bisa diganti. Tapi kalau soal moral dan etika seseorang sekali rusak, nggak bakal bisa balik lagi. Pintar sekali ngomong. Kamu cuma manfaatin umur muda dan cantik, makanya ada kesempatan dapat posisi jadi Nyonya Evander. Masih berani ngomong soal moral dan etika sama aku? Andalkan wajah muda cantik. Nona Celia, kamu tuh terlalu remehkan Evander. Kalau dia hanya mau itu, kenapa dia nikahin aku? Justru kamu yang bilang udah lama kenalan dengannya. Tapi hormatin istrinya aja nggak bisa. Kamu kira Evander nikahin kamu berarti kamu menang? Konyol. Kamu itu cuma pajangan yang Evander nikahin. Masih berani mikir kamu udah jadi nyonya dari keluarga Vera? Kata-katamu lucu juga. Kenapa nggak tanya ke Evander, tanya ke semua orang di sini? Kita berdua sebenarnya siapa yang lebih mirip pajangan bertahun-tahun itu? Sampai sekarang kamu masih nggak sadar Evander nikahin aku bukan karena aku lebih muda dari kamu dan bukan karena aku lebih cantik darimu. Tapi karena dia nggak pernah mikirin kamu. Perempuan rendahan, kamu... Perempuan rendahan kamu... Nona Celia, aku saranin kamu pikir baik-baik. Kalau Evander tahu kamu memalukan istri sahnya di depan umum, dia bakal mikir apa? Aku
Aku dan Evander udah sahabatan 10 tahun. Dia nggak bakal demi perempuan kayak kamu mutusin hubungan kita. Hari ini aku buktiin ke kamu dalam hati Evander, siapa yang lebih penting. Siapa yang berani nyakitin dia? Firlin, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Nona Celia, sebaiknya kamu jelasin ke aku. Cuma, nggak sengaja saja. Pak Evander, kenapa kamu tegang sekali? Tak sengaja. Celia, kalau kamu berani sakitin istriku, aku nggak bakal maafin kamu. Evander, kenapa kamu sepeduli itu sama dia? Apa 10 tahun hubungan kita tetap kalah sama posisinya di hati kamu? Kamu sampai musuhin aku demi dia, itu layak. Tentu aja layak. Firlin adalah istriku, orang yang aku jalanin hidup bersamanya. Aku nggak bakal biarin siapapun nyakitin dia. Aku nggak bakal biarin siapapun nyakitin dia, walau hanya sedikit. Mulai hari ini, Grup Vera resmi mutusin semua kerjasama dengan Grup Shenya. Kejadian hari ini akan kuminta pengacara pribadiku. Komunikasi sama Nona Celia. Grup Vera sama Grup Shenya udah kerjasama selama ini dulunya baik-baik saja. Kenapa bisa mendadak putus? Kelihatannya Nona Celia beneran lewatin batasnya Pak Evander. Evander, selama 10 tahun ini, aku udah tulus sama kamu. Apa kamu beneran mau demi dia putusin hubungan kita? Celia, justru karena masih hargain masa lalu, aku biarin kamu pergi dengan hormat. Kamu, Celia hanya rekan bisnisku, bukan orang yang bisa rendah bisnisku. Semuanya. Firlin adalah istri yang aku nikahi dengan resmi. Siapapun yang ngelawan dia, berarti cari masalah sama aku. Firlin. Ayo kita pergi. Firlin, kamu masih nggak senang karena omongan Celia? Aku nggak peduli sama omongan orang. Cuma apa? Cuma aku takut kamu nikahin aku hanya karena emosi sesaat. Aku takut kamu bakal nyesel. Lihat aku, Firlin. Dari hari pernikahan kita saat kamu bilang mau nikah sama aku, isi hatiku hanya ada kamu. Aku nggak peduli apa omongannya Celia. Di hatiku nikah denganmu aku nggak pernah nyesal. Aku tahu di hati masih terasa nggak tenang. Tenang aja. Besok aku suruh asisten kirim kartu akses ke kamu. Soal jadwal aku tiap hari aku kasih tahu ke kamu dulu. Termasuk rapat pagiku mulai jam berapa, selesai jam berapa. Siang aku makan sama siapa. Apapun yang ingin kamu tahu, aku kasih tahu semuanya. Evander, kalau misalnya nikah sama kamu hanya kebetulan, maka aku beneran bersyukur. Di hari pernikahan itu aku milih kamu. 기다리게 되잖아 어제보다 왜 그러냐고 계속 내게 묻지마
Pak Darian, jangan minum lagi, gak baik buat tubuh. Nggak usah ikut campur. Kenapa? Firlin cewek murahan itu malah jadi ibuku. Aduh, sifatnya Firlin, kamu juga tahu sendiri kan dia cuma lagi ngambek, ngapain kamu peduliin dia. Sekarang, yang paling penting itu merebut balik posisi pewaris grup Vera. Benar. Yang kamu bilang benar. Tapi aku bisa apa? Kamu bisa ngomong ke nenek-nenek kan paling sayang kamu. Asal dia ngomong satu kata, Paman Evander, berani gak nurut? Iya, Nenek. Sebagai CEO grup Vera yang terhormat mau cari cewek gimana juga bisa. Kenapa malah rebutan cewek sama anak sendiri? Apa kamu gak punya rasa malu? Apa aku masih kamu anggap ibu? Ibu, Cinta nggak kenal umur kami masing-masing, nggak punya pacar. Kenapa kami nggak bisa bersama? Hebat. Kamu mau bikin aku marah sampai mati. Dan kamu si perempuan licik. Pertama godain cucuku. Sekarang dapetin ayahnya. Perempuan macam kamu. Udah banyak aku lihat. Tujuan kamu pasti demi kekuasaan keluarga Vera. Firlin bukan orang yang seperti ibu kira. Lamaran itu aku sendiri yang ajukan. Kalau ibu merasa nggak puas, marah sama aku aja. Kamu. Soal omongan orang di luar sana, aku nggak pernah peduli. Nenek, aku nggak salahin ayah juga nggak salahin Firlin. Cuma hatiku rasanya sakit ayah udah nikahin tunanganku, juga cabut status pewarisku, ambil rumah dan kartuku. Anak baik. Nenek yang bikin kamu derita. Ini beda urusan sama aku nikahin Firlin. Kenapa aku gituin kamu sendiri juga tahu. Kenapa semuanya jadi begini? Itu akibat ulahmu sendiri. Tapi dia tetap anakmu. Semua milik keluarga Vera akan diwarisin ke dia. Kalau kamu begini sekarang nanti gimana selesaikannya? Omongan yang keluar dariku. Gak pernah ditarik lagi. Nenek, aku harus gimana? Sekarang aku nggak ada apapun, tempat tinggal aja udah nggak ada. Kalau gitu, kamu hari ini pindah ke tempat dia dan tinggal bareng. Bukannya ini terlalu ngasal? Kamu, Nenek, dadaku sakit. Sepertinya di rumah ini nggak ada yang mau dengar omonganku. Aku udah harus masuk peti mati. Udahlah, Bu. Aku setujuin aja. Ini kamu yang ngomong. Cucuku, kalau kamu udah pindah nanti, banyak kerja, sedikit ngomong. Harus tunjukin sikap yang baik. Siapa tahu beberapa hari lagi ayahmu udah nggak marah lagi. Emang nenek paling sayang aku? Ayah, ini bubur seafood kesukaan ayah. Aku udah minta Bu Wira tambahin banyak udang. Firlin, kemarin katamu ingin makan bakpao telur asin. Ini baru dikukus sama Bu Wira. Ayo, coba dulu. Gimana rasanya? Makan pelan-pelan. Firlin, Panggil ibu. kita ngobrol dulu. Antara aku sama kamu, gak ada yang perlu dibahas lagi. Firlin, kamu mau ribut sampai kapan? Pak Darian tolong jaga sikap. Aku udah jelasin berkali-kali, aku sama Livia cuma temenan. Yang paling aku sayang ya kamu. Kamu mau aku gimana baru kamu puas? Pak Darian, kamu salah paham. Sekarang aku adalah istri sah ayahmu. Tolong jaga omongan dan sikapmu. Gak usah pura-pura. Kamu nikah sama ayahku cuma mau bikin aku marah kan? Sekarang tujuanmu udah tercapai. Bisa udahan kan? Bikin kamu marah. Pak Darian, kamu merasa dirimu terlalu penting. Di mataku, kamu gak ada artinya. Kalau kamu berakal, mending jauhin aku.
Jangan ganggu aku terus. Halo. Nona besar, akhirnya kamu angkat juga. Aku udah sampai di kota Haina malam ini ke bar sambut aku. Ke bar? Kayaknya kurang cocok. Cuma nikah? Bukan jadi biarawati. Minum segelas saja. Aku janji pulangin kamu sebelum jam 12. Gimana? Malam ini dia ada acara kantor. Harusnya nggak pulang cepat. Ya udah, kirim alamatnya. Semuanya hari ini harus layanin temanku dengan baik ya. Halo kakak. Firlin, sejak kamu nikah sama pria kuno itu, kayaknya kamu udah lupa gimana segarnya anak muda. Kan ini sengaja aku pesan untuk kasih kamu kejutan. Halo kakak. Halo kakak. Halo adik. Halo kakak. Halo adik. Halo kakak. Senang pegangnya. Mampuslah aku. Kenapa harus saat ini ketemu Evander? Tahu gini gak usah nyuruh Firlin ikut minum. Datang lagi cowok ganteng. Meski mukanya agak tua, tapi tetap lumayan ganteng. Cowok ganteng, boleh nggak? Aku pegang otot perutmu. Lihat baik-baik. Aku ini siapa? Mirip juga sama suamiku. Tapi kamu jauh lebih muda dari dia. Si tua kolot itu tiap hari mukanya tegang. Firlin. Turunin aku sekarang. Aku masih mau pegang otot perut adik ganteng. Nanti di rumah kamu pegang sepuasnya. Pusing sekali kepalaku. Semalam aku pulang gimana? Kok aku nggak ingat apapun? Kamu udah bangun? Minum teh netral alkohol ini dulu. Ya itu malam aku nggak ngelakuin hal yang aneh kan? Menurut kamu, malam kamu di bar, banyak cowok mau cari adik berbadan six pack. Kenapa? Begitu sadar langsung ya? Aku mabuk, aku asal ngomong. Asal ngomong, kamu bilang aku psikolog tua. Kamu ilfil karena aku tua. Nggak gitu. Aku sama sekali nggak maksud gitu. Bagiku, kamu paling ganteng, anak-anak muda itu mana bisa dibandingin sama kamu? Nggak bisa. Kalau gitu biar aku buktiin ke kamu. Jangan pikir bisa lolos.
Aduh, sayang, maafin aku ya. Aku tetap paling sayang kamu, anak-anak muda itu, walau mereka masih muda. Tapi nggak sekeren dan sehebat kamu. Kamu sukses dalam kerjaan, manjain aku, juga sayangin aku. Lagian, semalam aku mabuk. Masa kamu perhitungan sama orang mabuk? Dan semalam aku pegang otot perut mereka supaya bisa bandingin sama kamu. Biar makin jelas kalau punyamu itu paling bagus, paling mantap. Gombal. Ini bukan gombal, ini aku ucapin dari hati. Karena ini pertama kalinya kali ini aku maafin kamu. Kalau sampai kejadian lagi, You will always be inside my heart. Gak bakal ada lagi. Dream of me. Hari pernikahan itu tergesa-gesa banget sampai nggak sempet cari cincin yang cocok. Sebentar lagi ulang tahunnya Evander, aku mau kasih dia sepasang cincin yang spesial. Akhirnya selesai. Pola sulur ini, desain ini. Little by little 한 걸음씩 네가 보여 어떤 모습이든 이렇게 넌 나를 들뜨게 하고 너의 작은 편 Kalian lihat ini desain baru yang aku bikin. Bagus sekali. Nanti aku juga mau nempel kayak sulur ke pohon nempel kamu seumur hidup. Oke. Nanti aku langsung customkan desain ini. Firlin, ternyata kamu masih nggak bisa lupain aku. Bilangnya mau nikah sama ayahku, tapi diam-diam tetap nyiapin kejutan untukku. Jadi nikah sama ayahku karena kamu lagi marah sama aku. Lagian cowok sekeren aku. Siapa yang gak tahan untuk kembali lagi? Bu Wira, Nyonya, nanti kalau selesai pulang lebih awal aja dulu, malam ini aku siapin makan malam sendiri. Nyonya jangan begitu, Nyonya nggak biasa ngurusin dapur. Hari ini hari spesial, aku ingin masak sendiri, siapin makan malam romantis. Baik, Nyonya. Kemarin diam-diam program hamil. Sekarang mau siapin dinner romantis. Hebat kamu, Firlin. Selama kali ini kamu mau nurunin ego ngaku salah di depanku. Aku bisa pertimbangin lupakan semua. Firlin, aku tunggu kejutan darimu. Gak boleh ngintip. wah, wangi krimnya enak sekali. Sayang hari ini yang masak. Udah dibilang gak boleh nebak. Sekarang udah boleh buka mata. Ini Selamat ulang tahun, Pak Evanderku. aku sendiri udah lupa hari ini hari apa. Yang penting aku ingat. Aku juga siapin hadiah. Suka nggak? Ingat nggak pas kita nikah karena terburu-buru bahkan cincin aja nggak sempet disiapin. Cincin pasangan ini kudesain sendiri untukmu. 미워질 만큼 울고 싶다 내게 무릎 꿇고 모두 없던 이 Ini adalah hadiah terbaik selama 35 tahun hidupku. 미칠 듯 사랑했던 기억이 추억
Kalian lagi ngapain? Kak, kalian ini Hari ini ulang tahun ayahmu, kamu lupa? ulang tahun ayahku. Jadi makan malam romantis ini untuk dia. Kamu kira buat kamu? Tapi cincin ini kan untuk aku, bahkan desainnya sesuai sama seleraku. Firlin, kamu bilang ini maksudnya apa? Kalau kamu suka sesuatu langsung jadi milik kamu. Cincin ini aku desain khusus untuk ayahmu. Kamu bohong. Dulu kamu pernah bilang mau nempel aku kayak sulur sama pohon seumur hidup. Cincin Patras ini adalah bukti paling nyata. Waktu itu aku terlalu muda percaya orang yang salah. Sekarang, orang yang aku cinta adalah ayahmu, Evander. Cincin ini gak berhubungan sama kamu. Kamu gak perlu sengaja nyakitin aku. Biarpun cincin ini ada di tangan dia. Terus kenapa? Inspirasi desainnya tetap datangnya dari aku. Berarti hatimu masih ada aku. Darian, siapa yang suruh kamu ngomong begitu sama Firlin? Inspirasi datang dari hal-hal indah. Sulur ini seperti cintaku dan ayahmu, kuat dan kokoh. Sedangkan kita udah jadi masa lalu. Bukan gitu. Ini peringatan terakhir dariku. Aku nggak peduli dulu kamu sama Firlin gimana. Sekarang dia istriku dan juga orang tuamu. Bagus, Firlin, kamu pikir tanpamu aku nggak bisa hidup. Livia jauh lebih dewasa dan lebih ngerti situasi daripada kamu. Minggu depan kami bakal tunangan. Saat itu, jangan sampai kamu nyesel. Firlin, kamu kenapa? Dari tadi kamu kelihatan gak fokus. Kamu lagi mikirin sesuatu atau badanmu gak enak. Akhir-akhir ini gak tahu kenapa aku ngerasa capek. Sama agak kehilangan nafsu makan. Itu kenapa? Apa kamu lagi hamil? Gak mungkin. Kenapa gak mungkin? Hubunganmu dan Pak Evander sangat dekat, hamil itu hal wajar. Evander dulu beberapa tahun lalu karena musibah dokter bilang dia gak bisa punya anak. Apa? Tapi kata dokter juga belum tentu benar. Aku beneran hamil. Kok bisa? Dokter kan udah bilang. Kalau Evander tahu apa dia bakal sulit terima. Kamu kenapa, Firlin? Kamu kok pucat sekali? Oh, cuma agak capek. Sore tadi kamu gak ikut kelas bunga. Bu Ira bilang kamu pulang awal. Sayang, aku Halo, Bu. Jamuan keluarga. Oh, oke. Besok aku sama Firlin ikut. Kata ibu besok ada jamuan keluarga. Suruh kita makan di rumah keluarga Vera. Iya, tadi kamu mau ngomong apa? Oh, gak apa-apa. Kamu kelihatan pucat. Perlu ke rumah sakit gak? Gak usah. Aku cuma kurang tidur, nanti aku tidur lebih awal. Besok kita ke rumah keluarga Vera. Masalah aku hamil ini terlalu mendadak. Tunggu nanti selesai jamuan baru bilang sama Evander. Nenek kami datang ini yang aku bilang Livia dan dia juga tunanganku. Lele, kamu temannya Firlin? Nenek, sebenarnya Livia udah lama ingin ketemu nenek. Ini, aku nitip teman bawain sisir zamrud dari luar negeri. Sering sisiran bikin kulit kepala sehat, cobain saja. Makasih. Duduklah. Duduklah. Ayo. Berhenti. Lihat ayahmu kenapa nggak nyapa?
Ayah, Ibu, Selamat siang, Paman Evander. Selamat siang, Tante. Firlin, kamu kira tidur sama Pak Evander udah bisa santai selamanya? Aku kasih tahu, aku sama Kak Darian udah tunangan. Tunggu posisi Kak Darian kuat di keluarga Vera. Keluarga Vera ini belum tentu siapa yang berkuasa. Siapa yang kasih kamu nyali ngomong begitu denganku? Jangan lupa, Darian udah dicabut haknya sebagai pewaris. Sekarang keluarga Vera nggak berhubungan sama dia. Daripada lawan sama aku di sini, mending pikirin baik-baik gimana bantu dia dapetin semuanya lagi. Tapi menurutku, kalian juga nggak punya kemampuan itu. Dan kamu ngelakuin segala cara nikah masuk keluarga Vera. Kalau dari sisi generasi, kamu cuma bisa panggil aku Ibu. Jadi lebih baik kamu jaga sikap. Jangan bikin aku gantiin orang tuamu ngajarin kamu apa itu sopan santun. Firlin, kamu pikir kamu suci? Kamu cuma lagi beruntung. Duluan godain si Evander. Dengar ya, perempuan kayak kamu naik karena numpang laki-laki cepat atau lambat pasti dibuang. Nantinya kamu ngandelin apa untuk lawan aku? Firlin, kamu berani tampar aku? Kenapa kalau aku tampar kamu? Aku tampar kamu apa perlu pilih hari? Aku nggak pernah main belakang beda sama kamu. Demi tujuan teman sendiri pun bisa dikhianatin. Mulai sekarang di depanku, jangan asal ngomong. Kalau nggak, hadiah buatmu nggak hanya satu tamparan. Firlin, kamu perempuan murahan. Jangan terlalu senang. Aku pasti bakal cari cara ngusir kamu dari keluarga Vera. Ini kayaknya lambang cinta yang dikasih ayahnya Evander buat ibunya Evander. Aku ingat Evander pernah bilang, waktu itu ayahnya keliling setengah negeri baru dapat ini. Bagus sekali. Punya cinta begitu. Firlin, kenapa kamu rusakin barang kesayangan nenek? Bukan aku nggak ngelakuin. Untung aku udah cari tahu guci keramik biru ini adalah barang berharga nenek. Biasanya kalau siapapun yang sentuh dia langsung marah. Firlin, gimana kamu selesain masalah ini? Ini kenapa? Aduh, guciku! Nenek! Nenek, lihat dia. Dia bikin rusak barang peninggalan kakek. Padahal itu barang berharga, nenek. Barusan aku udah nasihatin dia. Aku bilang itu dulu tanda cinta dari kakek. Aku bilang jangan disentuh. Tapi dia jatuhin sampai pecah. Dia malah bilang apa? Dia bilang cuma barang rongsokan begini. Apa bagusnya? Akhirnya jatuh dan pecah. Nenek dia sama sekali nggak hargain aturan keluarga Vera. Firlin, kenapa kamu lakuin itu? Kamu bikin aku kecewa sekali. Livia, kamu asal nuduh aku. Guci ini bukan aku yang jatuhin. Bukan kamu yang jatuhin. Barusan cuma kamu sendiri yang berdiri dekat guci ini. Apa gucinya ada kaki dan jatuh sendiri? Aku percaya sama Firlin. Aku paling ngerti sifatnya Firlin. Dia nggak mungkin lakuin hal nggak sopan begitu. Firlin, ayo kita pergi. Berhenti! Berhenti! Nenek jangan marah. Paman Evander, fakta udah jelas. Kenapa kamu masih bela dia? Nenek padahal dia udah jatuhin barang peninggalan kakek dan ngeles.
Bukan kamu yang dorong aku dari belakang, makanya guci itu jatuh. Aku dorong kamu. Padahal kamu sendiri yang ceroboh bikin masalah malah nyalahin aku. Berani lakuin tapi nggak ngaku. Firlin, aku tahu kamu ada masalah sama Livia. Tapi kamu nggak boleh fitnah dia gini. Dia penakut. Mana mungkin dia dorong kamu. Mending kamu cepetan minta maaf sama nenek. Jangan keras kepala lagi. Menurutku, orang kayak dia yang nggak bermoral, nggak hormatin peninggalan leluhur, nggak boleh masuk rumah keluarga Vera, juga nggak layak jadi nyonya Vera. Cukup. Firlin, kamu cepet keluar dari sini. Keluarga Vera nggak bisa nerima kamu yang nggak tahu diri. Aku nggak mau lihat kamu lagi. Sebelum semuanya jelas, Firlin nggak akan pergi kemanapun, Bu Ira. Pak Evander. Pergi ambil rekaman CCTV di lorong segera. Baik. Ternyata beneran kamu yang ngelakuin Livia. Kamu nuduh Firlin, kamu mau ngeles apa lagi? Kamu nuduh Firlin, kamu mau ngeles apa lagi? Bukan begitu. Aku nggak sengaja, Nenek. Aku cuma kepleset. Siapa tahu dia dorong dikit langsung jatuh. Nenek Livia bukan orang kayak gitu. Biasanya semut aja dia nggak tega injek. Mana mungkin dia sengaja ngerusak peninggalan kakek. Pasti ini nggak sengaja. Hanya karena sudut kamera aja. Beneran nggak sengaja? Atau menurutmu aturan keluarga Vera dan barang peninggalan ayah masih kalah penting dari cewek pembohong itu? Ternyata kamu. Kenapa kamu lakuin ini? Hah? Warga Vera apa pernah nyakitin kamu? Kamu malah hancurin barang peninggalan kakek. Bukan begitu, Nenek. Percaya sama aku. Aku beneran nggak sengaja. Ini sengaja atau bukan? Di rekaman kita udah lihat semua dengan jelas. Niatmu nggak beres, penuh kebohongan. Kamu nggak pantas masuk keluarga Vera. Sekarang aku umumkan mulai saat ini pertunangan kalian dan kamu dibatalkan langsung. Betul, keluarga Vera nggak akan menerima orang yang niat jahat kayak kamu. Mulai sekarang kamu jangan harap bisa masuk keluarga Vera lagi. Gak bisa. Kalian nggak boleh gituin aku. Kalian nggak boleh gituin aku. Aku lagi hamil. Nenek, aku lagi hamil. Livia, kamu serius? Aku bakal jadi ayah. Kamu beneran hamil anak keturunan keluarga Vera? Iya. Ini kabar bahagia. Dia juga lagi hamil. Kok kebetulan sekali? Waktu itu, setelah Evander kecelakaan, dokter sendiri bilang keturunan keluarga Vera mungkin bakal berhenti. Setelah itu ada Darian. Walaupun dia bukan anak kandung, setidaknya bisa terusin marga Vera. Kalau kamu beneran hamil anak kandung keluarga Vera, berarti Tuhan beri berkah buat keluarga Vera. Kalau anak ini bisa lahir sehat dan selamat, nanti grup Vera bakal jadi miliknya. Nenek, tenang aja. Aku bakal jaga kesehatanku. Bagus, aduh. Livia, tenang aja. Aku bakal cari ahli gizi terbaik rawat kamu. Kamu nggak perlu ngerjain apapun. Iya. Dengan anak ini grup Vera, Hempa pasti jadi milik anakku. Nantinya, aku bakal jadi nyonya besar keluarga Vera. Berhenti. Aku suruh kamu berhenti. Kamu budek. Ambilin aku air minum, aku agak haus. Kamu nggak punya tangan, kenapa harus orang tua yang layanin kamu? Kenapa? Ya karena sekarang aku lagi hamil, aku saranin kamu. Aku suruh kamu lakuin apa, kamu nurut saja. Kalau kandunganku terganggu, kamu gak sanggup tanggung akibatnya. Kamu gak sanggup tanggung akibatnya. Orang yang licik kayak kamu malah anggap sendiri berharga. Kamu kira kamu beneran sepenting itu? Kenapa emangnya? Meski aku bikin masalah sebesar apapun, keluarga Vera tetap harus hormatin aku. Firlin, kamu cemburu sampai gila ya. Kamu cuman lagi apes nikah sama suami mandul. Seumur hidupmu ditakdirin untuk diinjak sama aku. Kamu kira cuma karena hamil kamu bisa semena-mena? Keluarga Vera bukan tempat yang bisa kamu atur seenaknya. Firlin, kayaknya aku beneran harus ngajarin kamu. Kamu masih berani ngelawan?
Firlin! Firlin. Firlin. Kamu ngapain ke Firlin? Aku kasih tahu kalau Firlin ada masalah. Aku nggak bakal maafin kamu. Nenek, Kenapa sama Livia? aku juga nggak tahu kenapa tadi Firlin tiba-tiba jatuh sendiri. Nenek, perutku tiba-tiba kerasa nggak enak. Aduh ini. Cicit aku nggak boleh ada masalah. Ayo cepet ke rumah sakit. Firlin, kamu gimana? Masih ada yang kerasa nggak enak? Udah mendingan. Dokter, istri saya gimana keadaannya? Aduh, Pak Evander, kenapa kalian ceroboh sekali? Istri Anda lagi hamil. Gimana bisa sampai jatuh? Tadi cuma keluar darah sedikit. Walau nggak terlalu parah, tapi ke depannya nggak boleh kepicu apapun lagi. Kalau nggak bisa ganggu kandungan. Bahkan ada risiko keguguran. Kamu bilang Firlin hamil? Firlin, kamu hamil kenapa nggak bilang ke aku? Kenapa nggak kasih tahu aku? Aku takut. Dokter, beneran yang kamu bilang? Firlin hamil? Benar. Semua indikatornya jelas. Kandungan masuk minggu ke-6. Hamil? Nggak mungkin Firlin hamil. Dokter udah bilang, seumur hidupnya Evander nggak mungkin punya anak kandung. Anak ini pasti bukan anaknya Paman Evander. Mungkin aja dari pria liar dari luar sana. dosa besar. Keluarga Vera kenapa ada kejadian gini beneran bikin malu keluarga besar Vera? Cukup. Aku percaya sama Firlin. Anak ini beneran anakku. Evander, kamu jangan mau dibodohi. Kondisi tubuhmu sendiri, kamu kan tahu sendiri. Kamu kenapa tergoda sama perempuan model gitu? Pokoknya di keluarga Vera nggak akan diizinkan perempuan yang nggak bener nikah masuk ke keluarga kita. Dengerin kata ibu sekarang juga cerai sama dia. Aku nggak akan cerai. Hasil diagnosa waktu itu entah ada salah atau enggak, tapi aku percaya sama Firlin nggak mungkin selingkuh dariku. Nenek, kalau mau bukti itu gampang. Sekarang teknologi medis sudah maju. Kita tes DNA aja langsung ketahuan. Ini pantas nggak? Aduh, nenek sekarang udah zaman apa? Anak ini datangnya nggak jelas. Ini demi kebaikan keturunan keluarga Vera juga kan? Firlin, nanti kalau ketahuan anak ini bukan anaknya Evander, aku lihat kamu masih bisa tinggal di keluarga Vera nggak? Aku setuju. Firlin, kamu gak perlu buktiin apapun ke siapapun. Gak usah. Nggak apa-apa. Oke. Ya udah cek. Kalau anak yang kamu kandung nggak berhubungan sama Evander, kamu harus langsung keluar dari keluarga Vera. Gimana dok? Hasilnya udah keluar? Anak dalam kandungan Firlin bukan anak Pak Evander kan? Hasil pemeriksaan nunjukin. Anak yang dikandung Nona Firlin adalah anak dari Pak Evander. Apa? Itu nggak mungkin. Kalian pasti salah periksa atau ambil laporan yang salah. Nona tolong hormati hasil pemeriksaan medis. Ini bukan main-main. Prosedur pemeriksaan kami sangat ketat, gak mungkin salah. Tapi bukannya dokter bilang Paman Evander? Oh, kami juga lakuin pemeriksaan lanjutan buat Pak Evander dan ternyata sperma beliau itu normal dulu. Mungkin salah diagnosa. Firlin, aku udah tahu. Syukurlah akhirnya kita bisa punya anak sendiri. Astaga. Beneran rezeki dari Tuhan Firlin, kamu pahlawan besar keluarga Vera. Syukurlah kamu sama Livia sama-sama hamil. Ini beneran dua kebahagiaan sekaligus. Dua kebahagiaan sekaligus?
Bu Nanis tahu saya sekarang ini hanya Nyonya Evander sedang hamil. Emang ada yang lain juga hamil? Iya, istri cucu saya, hehe. Oh, Nyonya Evander mungkin akan kecewain Anda soalnya wanita ini barusan diperiksa dan nggak hamil. Kamu ngawur, Kak. Nenek, akhir-akhir ini haidku udah telat 2 minggu dan aku sering merasa mual. Itu jelas gejala orang hamil. Iya, benar. Pasti hasil pemeriksaan kalian salah. Hasil pemeriksaan kami nggak mungkin salah. Gejala yang Anda sebut tadi sebenarnya karena pola makan nggak teratur, makan terlalu berminyak dan susah dicerna bikin kerja lambung jadi terganggu. Singkatnya kebanyakan makan susah dicerna. Masih sakit? Udah nggak? Kak Darian. Sampah. Kupikir bisa andelin anak itu rebut balik sesuatu. Tapi kenapa yang hamil bukan kamu? Tapi ini juga nggak semua salahku. Apa kamu nggak salah? Kalau ini masalahmu gimana? Kamu. Udah Kak Darian. Sekarang Firlin udah hamil. Posisi pewaris keluarga Vera kamu udah nggak ada kesempatan. Kita sekarang harus satu tujuan. Kalau nggak nanti kita malah disingkirin, nggak dapat apapun. Livia, kamu bener. Aku harus cari cara rebut semua milik keluarga Vera. Sayang, hari ini si kecil tendang kamu lagi. Iya. Anak kecil yang di dalam dengerin baik-baik, nggak boleh tendang ibu lagi. Kalau masih nakal lagi, ayah pukul kamu, ya. Beraninya kamu ngelawan? Ini kan warisan dari gen pemberontakmu. Ayah sekarang pasang segel khusus buat kamu, biar nggak berani ngelawan lagi. Evander, kamu udah umur berapa masih ribut sama anak yang belum lahir? Nenek, aku dengar dari Bu Wira belakangan ini tidur nenek nggak nyenyak. Aku bikinin sup penenang buat jaga kesehatan nenek. Terima kasih. Nenek, akhir-akhir ini aku lagi rawat tubuhku. Badan terasa lebih ringan. Kata dokter sekarang semua indikatorku udah normal semua. Kapanpun bisa hamil. Dulu Darian diangkat jadi anak karena keluarga Vera nggak boleh putus garis keturunan. Sekarang Evander udah punya anak sendiri. Dan itulah pewaris sah dari keluarga Vera. Jadi semua harta keluarga Vera seharusnya diwariskan ke anak itu. Kenapa? Siapa yang bikin kamu marah? Siapa lagi? Si nenek tua dari keluarga Vera itu. Hari ini aku jenguk dia, aku bilang aku juga bisa hamil. Tapi di omongannya hanya bahas anaknya Firlin itu. Bahkan bilang semua harta diwarisin ke dia. Darian, kamu masih belum nyadar. Selama ini keluarga Vera nggak pernah pentingkan kamu. Kamu itu cuma dijadiin alat buat terusin keturunan mereka. Sekarang anak kandung mereka udah ada, kamu sudah nggak ada gunanya. Bagus. Beraninya gituin aku. Kalau mereka yang kejam, jangan salahin aku jahat juga. Gak mungkin. Ayahku orangnya selalu kolot, teratur, dan ikutin aturan. Mana mungkin dia tertarik sama mantunya sendiri. Firlin itu hanya ingin bikin aku marah. Sembrono! Oh, ayahku bikin pesta besar ini berarti istri barunya pasti sangat penting. Kalau aku deketin dia, posisiku sebagai pewaris bakal jadi aman. Oh, Kak Darian, kamu mau ngapain? Ayo sini. Cewek gila, cewek gila, cewek gila. Semoga kalian langgeng selamanya. Aku nyatakan mulai hari ini, secara resmi aku cabut hakmu sebagai pewaris keluarga Vera. Pak Wandi, kamu datang. Pak Darian cari aku, ada benda penting yang mau dikasihkan. Santai aja.
Benar. Yang aku pegang ini adalah dokumen rencana proyek luar negeri terbaru milik grup Vera. Asal kamu mau bantu aku ambil alih balik grup Vera. Livia. Livia kasih kartu muka aku. Kak Darian, kamu kenapa? Ini semua salahnya Firlin. Kalau nggak karena dia, aku nggak bakal dihukum. Sekarang kartu aku dibekukan. Kak Darian, jangan marah, minum air dulu. Gak sepadan tubuh rusak karena emosi. Livia, minggu depan ayahku mau bikin pesta untuk istri barunya. Kita nggak bisa datang tangan kosong. Keadaanku sekarang hanya bisa andelin kamu. Rumah lamamu bisa ajuin pinjaman. Tolong pergi cari pinjaman. Kita harus bisa tampil bagus di pestanya. Tapi... Livia, tenang aja. Kalau aku berhasil deketin ibu baruku kembali duduk di posisi pewaris, aku pasti balikin semua ke kamu dengan bunganya. Kalau mau berhasil harus berkorban. Kalau aku jadi nyonya keluarga Vera, semua milik keluarga Vera jadi milikku. Kak Darian gak usah sungkan gitu. Ibumu nantinya juga jadi ibuku. Wajar aku kasih sesuatu. Livia, kamu memang baik, jauh lebih baik dari si Firlin. Ngapain kamu ambil kartuku? Lagi kepepet, perusahaan butuh dana pinjam kartumu putar dana. Tapi limit di kartuku udah penuh. Kalau limit udah penuh, aku jual semua tasmu. Darian, kamu udah gila. Kalau mau berhasil harus berkorban. Kenapa? Gak mau uang keluarga Vera. Oke. Aku pergi. Tapi ingat, semua yang aku korbanin kamu harus bayar balik berkali lipat nanti. Aku ngerti. Aduh, Firlin. Akhirnya kamu balik. Kamu kelihatan lebih kurus. Apa anak ini nggak jaga kamu dengan baik? Bu, nggak gitu. Evander itu baik sama aku. Hari ini aku datang rayain ulang tahun ibu. Semoga umur panjang sehat selalu. Aduh, anak baik kamu perhatian masih ingat ulang tahun ibu ya. Mira. Ini sarang burung kualitas terbaik. Aku titip orang bawain dari selatan, bawa pulang aja. Ya biar badannya tambah sehat. Makasih, Bu. Makasih apa? Ayo cepetan duduk, jangan kecapekan. Nenek, selamat ulang tahun, ini hadiah aku sama Kak Darian yang kami pilih setengah bulan. Semoga nenek suka. Ya, taruh aja Bu Wira. Firlin, kamu sombongin apa? Cuma modal anak haram di perutmu, kamu jangan senang dulu. Sini, Firlin. Makan banyak ya. Tante Firlin, ini bubur sarang burung dariku, cepat diminum. Ya bantu percepatan darah. Terima kasih. Tapi aku lagi nggak enak badan, mungkin nggak bisa terima niat baik kamu. Tante Firlin, kamu masih kesel sama aku ya? Aku sadar ada beberapa hal memang aku yang salah. Tapi selama ini aku selalu introspeksi di rumah. Aku beneran ingin baik sama tante dan bayimu, kasih aku satu kesempatan ya. Kamu terlalu khawatir hal yang kemarin aku nggak simpen di hati, buburnya taruh aja dulu. Yang dulu itu memang salah kami. Bikin Anda kecewa. Tapi Livia itu tulus ke ibu. Kalau hubungan gini terus kalau tersebar malah kamu yang gak lapang dada. Firlin, gimana kalau coba minum sedikit aja? Kalian lagi ngapain? Paman Evander, aku masak sendiri bubur buat tante, ini makanan bergizi. Tapi tante masih marah sama aku gak mau minum. Kalau ini bergizi. Kamu aja yang minum gantiin Firlin. Paman Evander, aku gak perlu. Minum itu. Ayah, ini buat... Minum.
Perutku sakit. Livia, kamu perempuan kejam beraninya racunin sarang burungnya Firlin itu lagi hamil. Kamu mau bikin keluarga Vera nggak ada keturunan. Nenek, aku nggak sengaja sarang walet itu. Sarang itu udah basi. Aku beneran nggak tahu. Aku nggak perhatiin aku salah. Gimana aku bisa percaya kamu? Hah? Untung hari ini yang minum itu kamu. Kalau sampai Firlin ada masalah, aku habisi kamu. Kamu nggak usah ngeles lagi. Mulai hari ini kamu udah nggak berhubungan sama keluarga Vera. Keluarga Vera nggak izinin kamu masuk lagi. Paman Evander, aku salah. Aku beneran nyesel. Aku sumpah, aku bakal jaga sikapku. Aku nggak berani lagi. Jangan usir aku dari keluarga Vera, Nenek. Firlin, aku bawa kamu istirahat dulu. Paman Evander. Darian, bantuin aku, Darian. Aku harus tetap di keluarga Vera, Darian. Diam! Dulu aku beneran buta sampai suka sama kamu. Livia, kamu yang bikin salah masih mau tarik aku. Keluarga Vera nggak ada cewek yang kejam kayak kamu. Pergi! Darian, kamu mukul aku. Jangan lupa kita senasib sepenanggungan. Diam! Kamu bilang apaan? Aku sama sekali nggak tahu semua perbuatan kotor yang kamu lakuin. Darian, kamu nggak boleh gituin aku. Aku udah jualin harta demi kamu. Minjem duit hanya demi bantu kamu rebut. Diam! Itu ulahmu sendiri gak berhubungan sama aku. Rasain kamu. Padahal kamu cukup. Ini ngapain? Cepat dia keluar dari sini. Nenek, aku salah. Jangan usir aku dari keluarga Vera, Nenek. Darian, yang dia bilang itu beneran. Nenek jangan percaya dia. Dia udah gila mau jatuhin aku. Aku udah setia selama ini sama keluarga Vera. Mana mungkin aku begitu? Kamu yakin? Kamu kira trik kecil kamu di kantor bisa menipu semua orang? Jual teknologi inti ke pesaing, terima suap ubah data tender. Semua bukti ini, aku udah kumpulin semua. Sejak kapan kamu tahu? Darian, kamu bikin aku kecewa berat. Keluarga Vera baik sama kamu, bimbing kamu kelola grup, bahkan ditetapin jadi pewaris. Tapi kamu malah serakah sampai tega nyakitin orang sendiri. Semua ini karena ulah kalian. Evander jangan sok suci di depanku. Aku banyak berkorban demi keluarga Vera. Coba kalian tanya sendiri pernah anggap aku keluarga nggak? Apalagi kamu udah punya anak kandung. Kalau aku nggak mikirin diriku, apa mau nunggu sampai diusir? Sampai sekarang kamu masih nggak sadar. Darian, mulai hari ini kamu bukan orang keluarga Vera lagi. Dan nggak berhubungan lagi sama aku. Kamu! Pak Darian, kami terima laporan kamu bocorin rahasia bisnis dan menggunakan dana ilegal. Mari ikut kami. Rumah ini beneran menyedihkan. Gak apa-apa, semua udah berlalu. Pengantin pria, Pak Evander, tolong tenang sebentar. Aku tahu hatimu pasti sangat tersentuh. Banyak hal yang ingin kamu sampaikan ke dia. Kalau gitu, apa kamu sudah siap? Sudah. Berikan tepuk tangan. Firlin, aku udah mimpiin momen pernikahan kita berkali-kali. Siapa bilang aku nyesel? Sekarang mimpi itu akhirnya jadi nyata. Sebelum ketemu kamu, aku nggak pernah pikir akan bersama siapapun seumur hidup. Tapi setelah ketemu kamu, Firlin, gelar istri hanya untuk kamu. Kita berdua udah lewatin banyak hal.
한 걸음도 Lihat ini. 내게 가까이 오늘 내 맘은 이전보다 더 더욱 당신의 Banyak catatan di hotel mereka dari dulu udah khianatin aku. Mempermainkan aku. Dulu aku beneran buta. 수 있다면 전화 Kamu nggak apa-apa kan? Apa kamu ada fobia ruang? Jangan takut menambah apa-apa. Apalagi Aku nggak akan biarin kamu menderita. Di hatiku, kamu yang paling cantik. Cantik yang gak tertandingi. Ketemu kamu adalah hal paling kusyukuri dalam hidupku. Ini menyentuh sekali. Selamat atas pernikahannya. Aku meu ai na yo ru怎么了？你怎么了？看过你曾经最灿烂的笑。